Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadau bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pujian yang tidak henti-hentinya lisan ini untuk mengucapkannya. Pujian yang selalu menjadikan hati kita dan jiwa kita semakin tenang dan bahagia. Pujian kepada zat yang itu tidak dipersembahkan dan tidak ditujukan kecuali kepada selainnya. Inilah salah satu di antara ikrar dan janji setia kita tatkala kita mengucapkannya di setiap salat. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala firman, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar ucapan di lisan semata, tapi ini adalah ikrar. Tatkala kita mengucapkan lafaz yang mulia tersebut, berarti kita sudah berjanji pada diri kita, tak ada zat yang patut untuk dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensinya tak ada zat yang paling layak dan pantas untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Inilah sebenarnya hakikat dari makna pujian dan alhamdu yang sering kali kita ucapkan di dalam salat maupun di luar salat kita. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita sudah merasakan nuansa keberkahan datangnya bulan yang kita tunggu-tunggu dan yang sudah kita idam-idamkan, yaitu bulan Ramadan. Seakan baru sebulan yang lalu, subhanallah, kita meninggalkan bulan Ramadan dengan penuh keberkahannya. Dan seakan-akan baru sepekan yang lalu kita meninggalkan dan merayakan hari raya Idul Adha yang penuh keceriaan. Dan tak terasa subhanallah, di hari ini dan di malam ini pintu Ramadan sudah mulai terasa sekali. Hanya menyisakan beberapa pekan ke depan. Maka momentum seperti ini patut kiranya saya mengingatkan diri pribadi dan para jamaah untuk selalu memohon, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, sebagaimana doa yang warid dari Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullah ta'ala. Doa ini bukanlah hadis dari Nabi dan bukan pula ucapan mulia dari para sahabat, tapi doa ini menjadi populer dan sudah menjadi viral dan masyhur di kalangan ulama-ulama terdahulu. Maka oleh karenanya tersemat sebuah doa yang mulia dari riwayat Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullah ta'ala, Allahumma yani sallimna ila Ramadan. Ya Allah, berilah kesempatan tahun ini kita bisa berjumpa dan bertatap muka kembali dengan bulan Ramadan yang sudah kita impi-impikan. Sedangkan konten yang kedua, Allahumma yani sallim yani lana Ramadan. Ya Allah, seandainya kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan, maka berilah kemudahan. Berilah istiqomah di saat aku dan kita semua sudah berada di bulan yang mulia tersebut. Karena tak sedikit yang dijamai dirahmati Allah, pasti kita yakin seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia merasakan dan memimpikan bisa bertemu Ramadan. Tapi apalah daya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, seakan-akan kita itu lalai dan lupa. Di saat sudah masuk di bulan Ramadan, semangat yang membara itu hanya bertahan
beberapa hari atau mungkin barangkali 10 hari pertama ini saja. Dan itu sudah berlaku dan sudah berjalan dan berlangsung bertahun-tahun lamanya. Maka doa seperti ini adalah sebagai bentuk wujud bagaimana tingginya tawakal kita kepada Allah. Sudah jauh-jauh hari kita sudah memohon kepadanya, berilah kita kemudahan. Karena seringkali tatkala kita sudah di bulan Ramadan terasa sulit sekali dan seakan keluh kita menginjakkan kaki ini untuk bisa menunaikan salat qiyamul lail yang kita kenal dengan salat yakni tarawih. Mungkin di awal dan di akhir yakni saja. Sedangkan doa yang ketiga yang dipanjatkan, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kalaulah nanti aku sudah keluar dari bulan Ramadan, terimalah seluruh jerih payahku, terimalah seluruh ibadahku, terimalah seluruh amal solehku, baik yang aku tunaikan di bulan Ramadan maupun amal soleh yang sudah aku kerjakan di bulan-bulan yakni sebelumnya. Maka doa ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala selayaknya kita rutinkan dimanapun, kapanpun, terutama ya setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di salat-salat yakni sunnah. Ini adalah salah satu di antara bukti tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk kita mempersiapkan bekal lebih dini sebelum datangnya bulan Ramadan yang sudah kita tunggu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita baru menyelesaikan dan menuntaskan tujuan yang ketiga dari Al-Quran itu diturunkan. Yang pertama, wa yundhira ba'san syadidan, ya, untuk memberikan peringatan dengan adab dan siksaan bagi orang-orang yang mengingkari. Tujuan Al-Quran diturunkan yang kedua, wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Al-Quran diturunkan untuk memberikan kabar gembira, bisyarah bagi orang-orang mukmin yang taat, yang istiqomah di atas jalan kebenaran. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal, ajran hasanah, makitsina fihi abada, jannah sudah menanti mereka. Adapun yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala firman, wa yundirul ladina taqadut wa yundirul ladina taqadut, ya, wa yundirul ladina taqadur rahman yani walada, ya, ittakhadu. Al-Quran diturunkan itu adalah untuk memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang alladzina ittakhadu, ya, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu punya yani anak, baik itu laki-laki maupun yani perempuan, ya. Lah, disinilah kemudian para ulama, terutama para pakar ahli tafsir menuturkan ada yang unik dari tatanan kata yang ada di dalam Al-Quran, terutama dalam surat Al-Kahfi ini. Bukankah peringatan yang ketiga ini sudah include dan masuk dalam tujuan Al-Quran diturunkan? Wa yundiral, ya, wa yundira liyundira ba'san yani syadida. Sudah masuk sebenarnya di sini. Tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus? Ya, bahwasanya di antara tujuan Al-Quran diturunkan itu adalah memberikan peringatan keras, teguran keras kepada orang-orang yang secara lancang, ya, meyakini Allah Subhanahu wa taala punya anak, punya putra maupun punya yani putri. Sebagaimana kita sampaikan, ini menunjukkan bahwasanya dosa, ya, meyakini Allah Subhanahu wa taala punya anak termasuk dosa yang paling yani besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyendirikan peringatan ini, menunjukkan besarnya dosa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani maupun orang-orang kafir yakni jahiliyah. Padahal kita tahu yakni jamaah, mereka adalah orang yang sudah bergelimangan dengan dosa-dosa besar. Mereka sudah biasa minum khamar, mereka sudah biasa berzina, mereka sudah biasa bertransaksi dengan riba, mereka sudah terbiasa yakni juga untuk membunuh, menumpahkan yakni darah. Tapi pertanyaannya, kenapa di sini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus Al-Qur'an diturunkan untuk memberikan peringatan karena mereka memiliki keyakinan Allah Subhanahu wa taala punya anak, karena meyakini hal seperti ini lebih besar, efeknya lebih dahsyat daripada dosa-dosa lain yang itu sudah dikerjakan oleh mereka orang-orang kafir. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita sampaikan dahulu, ya, bahwasanya orang-orang Yahudi meyakini Nabi Isa
sebagai putra Allah. Orang-orang Yahudi meyakini Uzair sebagai putra Allah. Sedangkan orang-orang Nasrani meyakini apa? Ya, Isa sebagai putra Allah. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 30. Sedangkan orang-orang kafir meyakini bahwasanya malaikat itu adalah putri Allah. Dan sudah kita jelaskan pula bahwasanya sekalipun orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang kafir jahiliyah tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala punya anak, hal ini tidak bisa mengeluarkan mereka dari lingkaran kekufuran. Karena bukan karena faktor ini saja menjadikan mereka kafir. Bukan karena faktor meyakini Allah Subhanahu wa taala punya anak menjadikan mereka keluar dari Islam. Tidak. Sebagaimana sudah kita sebutkan ya di jamaah. Orang-orang Yahudi ada sebagian sekte mereka, dan ini tidak banyak juga, yang meyakini bahwasanya Uzair itu bukan putra Allah. Lantas apakah kemudian kita menyatakan mereka adalah saudara kita, mereka adalah orang muslim? Tidak ya nih jamaah. Ya, mereka tetap orang kafir. Karena ada sebab lain yang menjadikan mereka kafir. Salah satunya yang sudah kita sebutkan, yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Ini adalah dosa besar. Mereka mengamandemen, mereka merusak kitab suci mereka merubah, mereka merevisi. Ini adalah bukti bahwasanya perbuatan inilah yang menjadikan mereka itu tetap dalam lingkaran kekufuran. Pun demikian, para ulama pun menyatakan mereka adalah orang-orang yang hingga saat ini belum bisa menerima kenabian Rasulullah SAW. Ini juga menjadi bukti. Sekalipun mereka saya nggak percaya Allah itu punya anak, tapi Anda menyatakan nggak bahwasanya Nabi SAW, Rasulullah SAW itu adalah nabi terakhir sebagai nabi penutup dari para nabi sebelumnya. Kenyataannya mereka nggak mengakui. Nah, inilah bukti bahwasanya Anda tetap dalam kekufuran. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, walladu nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyan wala nasraniyan summa yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bu illa kana min ashabin nar. Seharusnya ini terpatri kuat yang di dalam hati kita, dalam benak kita, dan ini adalah kaidah yang Rasulullah SAW sampaikan, dan ini menjadi wasiat dari beliau untuk kita semua sebagai umatnya. Kaidahnya apa? Dari sabda Nabi SAW ini. Intinya siapapun orang itu, baik itu dia Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, siapapun, selama mereka mati dan tidak mengimaniku, itu saja poinnya. Kata Rasulullah SAW, dia mati tapi tidak mengimaniku. Kata Rasulullah SAW, illa kana min ashabin nar. Sudah cukup menjadikan bukti bahwasanya mereka adalah penghuni api neraka. Berarti mereka orang-orang kafir, titik. Gampang. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, memang ini yang kadang-kadang dijadikan sedikit celah. Ya, memang seperti itu, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benci terhadap Al-Qur'an, mereka tak henti-hentinya untuk selalu mencari celah guna untuk meragu-ragukan keyakinan kita terhadap Al-Qur'an kita sendiri. Salah satunya ini disebutkan bahwasanya kita ini meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak yang menjadikan kita kafir. Nah, sekarang saya enggak mempercayai, berarti saya orang mukmin? Tidak. Kita katakan banyak faktor yang menjadikan Anda tetap dalam kekufuran. Ini adalah poin yang pentingnya, ya. Dan ini yang seringkali disampaikan oleh sekte dalam orang-orang Nasrani. Ada sekte yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, itu ada sekte, ya, Arianisme dan ada Utarisme, ya, Utarianisme. Nah, dua sekte ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Esa. Subhanallah, enggak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Mereka meyakini Nabi Isa itu adalah manusia, ya, tapi diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat, dengan nubuwah. Meyakini Allah Subhanahu wa taala yaitu Esa. Pertanyaannya, apakah mereka adalah saudara kita? Seiman, seislam? Yani tidak, sebagaimana kita sampaikan. Asalkan mereka mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Al-Quran itu sebagai kitab suci yang bisa menghapuskan, ya, dan bisa mengamandemen seluruh kitab-kitab sebelumnya, maka berarti dia adalah saudara, yakni saudara kita. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat selanjutnya ini, lihat yang keberapa sekarang? Ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan alasannya. Ya.
Ternyata omongannya ini hanyalah bualan semata, penuh dengan kebohongan dan kedustaan. Ya, ketika mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala punya anak, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kelima. Malahum bihi min ilm wala li abaihim. Disebutkan di dalam ayat ini. Kaburat kalimatan takhruju yani min afwahihim iyyakuluna illa kadiba. Ayat yang kelima ini adalah sebagai bantahan keras kepada mereka. Ternyata maaf ya, bahasanya mereka ini cuma umdo saja. Ngomong doang, ya. Enggak ada hakikatnya sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menafikan, malahum bimin ilmi wala li abaihim. Mereka mengatakan demikian enggak ada dasarnya, enggak ada landasannya. Maaf ya, untuk penegak hukum itu kan enggak sembarangan ya. Ketika menindak ya pelaku kriminal, perdata atau mungkin barangkali pidana pasti ada dasarnya. Anda melakukan ini karena melanggar dan bisa terjerat pasal ini dan lain sebagainya. Tapi kalau seperti ini nggak ada dalilnya sama sekali. Ya, selalu yang mereka unggulkan itu adalah abaihim. Loh, ini sudah warisan. Ini adalah ya hadiah secara cuma-cuma yang kemudian kita kembangkan, kita lestarikan dari nenek moyang yani kita. Malahum bihi min ilmi walali aba yani ihim. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini nanti kita akan sampaikan beberapa yani faedah dan pelajaran penting yang bisa kita yani petik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ayat yang kelima. Yang pertama adalah tafsir dulu. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan mereka tidak punya ilmu kan? Ya. Yani tidak yani punya yani ilmu. Artinya apa yang mereka ucapkan ini hanyalah klaim semata. Tidak didasarkan yani pada landasan yang kuat, enggak ada dalilnya. Ya. Nah, maka di sini para ulama mengatakan bahwasanya yang pertama tidak punya ilmu malahum bihi min ilmin. Satu, itu karena mereka benar-benar taklid buta. Taklid yani buta sudah. Mereka enggak punya ilmu yani sama sekali. Ya. Jadi mereka mengatakan yani demikian itu karena mereka sami'na wa ata'na terhadap apa yang mereka dapatkan, yang mereka dengar dari nenek moyang sebelumnya, tanpa kemudian digali, tanpa kemudian dicari apakah yang mereka ucapkan dan mereka yakini dan mereka percayai selama ini itu adalah sebuah kebenaran. Mereka nggak sampai menjurus yani ke sana. Lah, adapun yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan yani bahwasanya kalau taklid buta berarti tidak punya ilmu sama sekali mengenai hal ini. Maaf ya, bahasanya itu sudahlah disuruh ngalor ya ngalor, ngidul. Mereka nggak punya ilmunya sama sekali. Disuruh percaya Allah Subhanahu wa taala punya anak, ya sudah kita percaya. Ya, ini tingkatan yang paling rendah. Adapun Imam Alusi ini adalah salah satu pakar ahli tafsir, ya. Di dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit, beliau menuturkan Allah Subhanahu wa taala menafikan ketika mereka mengklaim Allah Subhanahu wa taala punya anak, dibantah oleh Allah, mereka enggak punya ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka itu tidak punya ilmu atau pengetahuan mengenai apa? Ya, mengenai Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini bedanya. Kalau yang pertama itu enggak punya ilmu sama sekali ya nih coba. Dia benar-benar maaf dungu bodoh. Ya. Adapun yang kedua, ini tingkatannya lebih baik. Mereka mungkin dari kalangan orang-orang yang terdidik, orang yang sudah tahu, oh kalau seandainya khamr itu enggak bagus. Ya, zina itu ternyata perbuatan yang keji misalnya. Tapi dalam hal bagaimana mereka menyembah Allah, bagaimana mereka berinteraksi dengan Allah, bagaimana mereka percaya dan meyakini Allah Subhanahu wa taala, khusus dalam hal ini mereka enggak punya ilmu. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Alusi. Makanya mereka terjerumus ke dalam apa?
wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Akhirnya mereka ngikut yakni arus. Tatkala orang itu meyakini Allah Subhanahu wa taala punya anak, ya udah ngikut yakni saja. Lah ini bedanya. Lah ini yang paling parah. Kalau ini ya masih tahulah, masih bisa membeda-bedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi untuk bagaimana mereka menyembah Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, khusus dalam hal ini mereka tidak mengetahui dan tidak memiliki pengetahuan yang benar. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah yang bisa kita petik yakni dari yang kedua itu adalah tercelanya taklid. Seringkali ayat ini dijadikan sebagai dalil bahwasanya taklid itu adalah perbuatan yang amat yakni tercela. Apa sih taklid itu jamaah? Taklid itu adalah mengikuti ya sesuatu. Sesuatu itu banyak. Bisa orang, bisa ajaran ya, tanpa landasan dalil. Ya, tentunya dalil ini adalah bukan dalil-dalil yang dicari-cari untuk melegalkan apa yang ia yakini, bukan. Tapi ini adalah dalil yang syar'i, yang benar. Lah ini adalah definisi dari taklid. Lah makanya ini menjadi sesuatu yang tercelah. Allah Subhanahu wa taala ya banyak yakni sekali mencela orang-orang yang hanya mengikuti ya hawa nafsunya. Orang-orang yang hanya mengikuti ya keyakinan nenek moyang yakni mereka. Makanya para ulama mengatakan, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasannya apa sih? Alasannya kenapa taklid itu tercela? Satu, ya disebutkan oleh Ibn Abdul Bar, ya karena ini sebab terbesar ya tertolaknya kebenaran. Ini adalah yang pertama. Bisa dilihat dalam surat Az-Zukhruf ayat 23 sampai 24. Nah di sini ada komentar yang sangat bagus dari Ibnu Abdul Bar yani jamaah. Nah di surat Az-Zukhruf ayat 23 dan ayat 24 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika mir rasulin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna alaihi aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtad." Semuanya, seluruh para nabi ketika mereka itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, apa yang mereka katakan? Inna wajadna alaihi aba'ana ala ummatin. Lah, kita nggak butuh dengan ilmu-ilmu dan dakwah-dakwah kalian. Ya, sudah cukup dengan apa yang sudah kita lestarikan dan tradisi serta kepercayaan yang sudah menurun yani ini kata mereka. Wa inna ala athari muqtadun. Kita lebih punya idola yang patut kita ya, kita taati dan kita patuhi. Siapa? Abauna. Sampai kemudian disebutkan di ayat yang ke-24 apa? Ya, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alai aba'akum, wahai kaumku. Ini subhanallah ya, saking bebeli, saking taklidnya itu sampai di sini ketika para nabi menyatakan kepada mereka, ya wis, seandainya katanya saya membawa risalah dakwah dan kebenaran ini ternyata benar-benar lebih logis, bisa diterima oleh akal sehat, ya, dan tidak memberatkan kalian dalam menerapkan syariat kami, ya, dan itu lebih afdol syariatnya daripada syariat yang engkau ikuti dari nenek moyangmu. Apakah engkau masih mengikuti mereka? Bebalnya gara-gara taklid, efeknya apa? Tertolaknya kebenaran, mereka tetap, ya, qalu inna bima afartum bi kafir. Tetap kami tidak akan menerima dakwah kalian. Kami tetap mengingkari dan mengkufuri kalian. Makanya dua ayat inilah kemudian dikomentari oleh Ibnu Abdul Bar. Ya, salah satu sebab tertolaknya kebenaran, ya, itu adalah karena penyakit taklid yani ini. Susah. Dia sudah merasa di zona aman yani jamaah. Ya, maaf ya. Kayak orang yang sudah terbiasa dalam kubangan kemaksiatan, maaf, sudah biasalah dalam lingkaran riba, teman-temannya adalah orang yang bertransaksi dalam
transaksi ribawi. Itu nggak mudah loh jamaah. Nggak mudah. Berat ya nih memang. Karena apa yang dia lihat, apa yang dia makan, ya, dan interaksi pergaulan tiap hari itu dengan mereka-mereka. Dan untuk lepas dari jeratan itu bukan suatu perkara yang mudah. Lah, pun demikian dengan orang yang taklid. Karena dia sudah terbiasa, terbentuk, terpola seperti itu. Lah tiap hari saya suruh nyembah ini, kata bapak saya, kata nenek saya, kayak kakak, ya sudah, berat. Dia harus meninggalkan. Apalagi kalau seandainya bukan hanya keluarga, tapi dalam satu masyarakat yang terpola seperti itu, subhanallah. Ya, inilah salah satu bukti dan sudah ada pada zaman dahulu dan setiap nabi kata Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan jawaban yang sama. Dakwah mereka akan tertolak dengan alasan karena taklid kepada nenek moyang yakni mereka. Akhirnya yang namanya kebenaran ini akan dengan sendirinya tertolak. Kenapa tercela? Ya, inilah menjadi sebab kufurnya lah ini atau kekafirannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini menjadi bukti yang kedua lagi. Ya, sudah kita sampaikan ya ini tadi ya, bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kafirnya itu bukan hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala punya anak, banyak faktor. Salah satunya adalah taklid ini. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Gara-gara mereka itu taatnya luar biasa. Kepada siapa? Ahbarahum wa ruhbanahum. Kepada orang-orang yang mereka anggap suci dari pemimpin-pemimpin agama mereka. Baik dari kalangan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Makanya di dalam sebuah riwayat, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menyebut fatilka ibadatuhum. Mereka adalah orang-orang yang menyembah, orang-orang yang beribadah kepada, ya, pemimpin-pemimpin agama mereka. Salah satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya bahasanya ibadah itu kan kita nggak menyembah, nggak sujud, nggak rukuk kepada mereka. Dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah mereka ini adalah orang-orang yang selalu menghalalkan apa yang mereka halalkan, ngikut ya. Dan mereka pula selalu mengharamkan apa yang mereka haramkan, ngikut apa yang menjadi syariat yang sudah ditentukan. Satu contoh ya nih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di dalam, ya, syariat-syariat mereka yang namanya, ya, babi itu haram sudah dari dulu seperti itu. Ya, tapi apa yang terjadi ya nih zaman ini? Ketika ada perubahan, mereka sudah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, kenyataannya pengikutnya bagaimana? Ngikut enggak? Lah inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, hadihi ibadatuhum. Karena mereka mengikuti, ya, syariat-syariat hasil dari perubahan dan amandemen yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Patuhnya ini menjadi bukti bahwasanya mereka masih dalam yakni kubangan kekufuran. Taib. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. yakni sebab, ya, orang-orang yakni mubtadi. Mubtadi itu adalah orang-orang yang suka membuat ajaran-ajaran baru, ya, menjadikan mereka selalu mengekor hawa, yakni hawa nafsunya. Ya, jadi kena semua ini. Kebenaran tertolak, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani akhirnya kemudian tetap dalam kekufurannya. Ini menjadi sebab taklid ini luar biasa, penyakit yang harus diberantas memang, ya. Nah, ini menjadi sebab orang-orang yang selalu membuat ajaran-ajaran baru ini mengekor hawa nafsunya, bukan dalil yang mereka ikuti. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Sudah. Apa itu ittiba' hawa? Mereka lebih suka untuk mengikuti hawa nafsunya. Jadi maaf, di masyarakat kita nggak bisa meninggalkan ritual ini, Ustaz. Ya, ini itu sudah mendarah daging. Ya, apalagi kemudian alasan, loh, ini ada kepentingan apa? Duniawinya. Karena dia itu adalah tokohnya. Kalau seandainya diberantas, maaf, dia nggak akan mendapati apa? Atau berkurang pendapatannya. Maaf ya, alasan-alasan seperti itu masih muncul, ya.
Dan ini kalau seandainya kita tarik pada zamannya Abu Thalib itu pernah menyampaikan kepada Rasulullah SAW dalam bait syairnya, nggak jauh beda dengan alasan orang-orang yang mubtadi' ketika mereka masih kukuh dengan pendirian sesatnya gara-gara ingin mengikuti hawa nafsunya. Dalil kebenaran dakwah disampaikan tertolak gara-gara taklid ini. Abu Thalib ya, ketika diminta oleh Nabi SAW untuk meninggalkan keyakinan masa lalunya, dia yakin bahwasanya tak ada syariat yang paling afdol, yang paling mulia kecuali syariat dan agama yang dibawa oleh Muhammad. Pengakuan yang bukan sembarangan dia mengakui akan hal itu dalam bait syairnya. Tapi kemudian dia melanjutkan ya, laula, kalau bukan karena kaumku. Lah ini banyak faktor kan. Mungkin karena faktor ekonomi, pendapatan akan berkurang ya, atau mungkin barangkali ya jadi sepi masyarakat ini kalau enggak melakukan ritual-ritual yang sudah ya berlangsung bertahun-tahun lamanya. Itu juga dirasakan oleh Abu Thalib. Kalau bukan ini faktor kaumku, karena aku adalah orang yang dimuliakan, terus kemudian aku akan tinggalkan, sudah habis ya nih saya akan dibully, saya akan dikeluarkan, karena dia adalah orang yang paling ditokohkan ya. Nah maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan ini semua. Adapun yang terakhir kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan Ibnu Hazm, taklid ini menjadi sebab terbesar juga ya, apa itu? Lumpuhnya ya akal sehat. Ini lagi viral akal sehat itu apa, Pak? Ya, lumpuhnya akal sehat. Subhanallah, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, ulama fikih. Beliau mengatakan bahwasanya taklid ini sebenarnya adalah seperti penyakit kanker ganas banget. Karena apa? Efeknya luar biasa. Kenapa hal ini tercela taklid ini? Mampu melumpuhkan akal sehat manusia. Maaf, seandainya kita itu bukan manusia tapi hewan, wajar gitu loh. Kita disuruh nganan, kiri. Maaf, kayak bebek kan seperti itu. Hanya pakai satu gala saja, ke kanan semuanya ke kanan, ke kiri semuanya ke kiri, mudah. Karena mereka tidak dibagi apa? Akal sehat. Tapi adanya taklid ini merusak sendi-sendi dan komponen akal sehat, yang itu adalah karunia yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaitkan lebih panjang, lebih jauh, ya banyak contohnya. Ya, satu ya, kadang-kadang kita tuh kan diberikan kemampuan untuk berpikir lewat insting kita, lewat dalil-dalil. Allah Subhanahu wa taala itu memang termasuk perkara ghaibiyah, betul ya? Baik. Tentang hari kiamat, tentang adanya hari pembalasan, perkara ghaibiyah. Kita diminta untuk meyakini, mengimani. Meskipun seluruh panca indera kita ini tidak bisa menjangkaunya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberikan akal sehat kadang-kadang tetap saya nggak percaya karena saya nggak bisa mencerna dengan akal sehat saya. Oke, nggak ada masalah. Tapi kenyataannya mereka menerapkan standar ganda. Kenapa demikian? Ya, giliran mereka lewat kuburan misalnya, mereka takut dengan apa? Istilahnya ada hantu dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara gaib. Kenapa kita harus takut? Taib, itu yang pertama. Yang kedua, giliran kemudian, mereka adalah orang terdidik. Mau pilkada, mau pilpres, mau apa, mereka langsung kemudian melakukan. Padahal itu enggak ada kaitannya sama sekali. Lah ngapain harus kemudian menyembelih? Menyembelih hewan yang harus seluruhnya warnanya hitam. Karena apa? Ini tuh akan bisa memenangkan. Nggak ada kaitannya jamaah. Tapi hal-hal seperti ini mistis seperti mereka percayai. Di mana akal sehat mereka itu? Demi apa? Demi untuk melestarikan tadi. Pokoknya ini tuh katanya. Padahal kalau seandainya dilakukan riset secara mendalam, nggak ada kaitannya. Makanya yang paling bisa kita lihat itu adalah tiaroh. Ngerti tiaroh Pak ya? Ya, tiaroh itu artinya menghubungkan nasib seseorang itu dengan kejadian-kejadian alam semesta,
Makanya dulu orang-orang kafir yang di jahiliyah itu kalau mau berangkat bekerja, mau mengadakan hajatan, punya kebutuhan yang khusus itu melempar toir. Toir itu apa? Yani burung. Nek ke kanan, wah ini insya Allah. Nek bekerja insya Allah dapat banyak keuntungan. Kalau seandainya melangsungkan ya pernikahan insya Allah ini akan menjadi samara misalnya. Tapi kalau ke kiri ya sudah, nggak usah dilanjutkan. Nunggu hari besok lagi kita melempar yakni burung dan begitulah seterusnya. Tapi kenyataannya nih jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang itu sudah bermutasi dengan bentuk yang lain. Lewat apa? Lewat zodiak. Ngapain gitu loh. Nasib kita hari ini itu akan gagal dalam bisnis kita. Akhirnya apa? Kita merasa sedih. Ya sudah hari ini nggak buka toko daripada nanti. Lah apa kaitannya ya nih jamaah? Nah inilah yakni bukti bahwasanya terkadang ya warisan-warisan dan ini diberantas oleh Islam. Tapi kenyataannya hal-hal seperti ini dipercayai, tapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan ukhrawi mereka yakni ingkari. Mereka menggunakan standar ganda. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, taklid ini adalah penyakit yang ganas mampu melumpuhkan yakni akal yakni sehat yakni manusia. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan yakni dari Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yakni taklid yakni ini. Kemudian yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu yakni wa taala. Ya, taklid ini masih dibolehkan. Yang ketiga, ya. Taklid ini boleh dibolehkan. Ya, untuk komunitas tertentu. Sebenarnya taklid ini tercela, oke, berarti menunjukkan keharamannya. Tapi taklid ini dibolehkan. Bagi siapa? Bagi siapa? Satu, bagi orang awam. Ya. Karena dia gak punya kemampuan untuk bisa mendeteksi dalil, belajar secara otodidak. Itu bukan perkara yang gampang. Akhirnya mau tidak mau mereka ngikut orang lain. Lah dengan catatan ini dibolehkan. Kemudian mengikuti siapa? Mengikuti yakni orang yang dipercayai ya dalam hal ilmu dan agama. Jadi boleh bagi mereka untuk ngikut. Ya, asalkan dia mengikuti orang yang dipercayai punya keilmuan dan punya yakni agama. Karena orang awam loh ya. Orang awam itu benar-benar orang yang maaf ya. Kita nggak mengatakan dia orang yang terbelakang banget, yakni tidak. Tapi kadang-kadang dia itu benar-benar memang tidak dibekali kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencerna dalil dengan baik dan benar. Taib. Lah, di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in al-asl pada dasarnya taklid itu tercela haram hukumnya, nggak boleh. Tapi kecuali bagi orang awam, ketika dia itu nggak punya kemampuan untuk belajar, ya akhirnya mau tidak mau taklid ini dibolehkan kepada mereka dengan catatan kata yakni Ibnu Qayyim, diikutilah orang yang dipercayai dari sisi ilmu dan keagamaan. Maka seandainya dia mengikuti orang tersebut sampai dia mendapatkan hidayah, seandainya ya sampai dia mendapatkan yang hidayah, maka di sini kata Ibnu Qayyim sudah bukan lagi disebut orang yang yakni taklid. Karena yakni hidayah ini pasti didasarkan pada dalil. Jadi ini tingkatan-tingkatannya yakni jamaah. Taklid nggak boleh, ya kecuali kepada orang awam. Tapi nggak boleh sembarangan ngikuti. Paling tidak sebatas apa yang dia tahu, dia orang yang kita percaya dari si agama dan ilmunya. Ikuti. Seandainya dia itu ternyata nanti mendapatkan hidayah benar-benar loh ya. Maka berarti kata Ibnu Qayyim, dia bukan termasuk orang yang muqallid atau orang yang taklid. Ya, karena ketika dia mendapatkan hidayah berarti disitulah tersimpan dalil yang bisa menyinari dia sampai dia bisa yakni faham terhadap perkara-perkara yakni agama. Tapi bagi orang awam ini, 4, kalau seandainya dia mendapati bahwasanya apa yang diyakini ya itu ternyata bertentangan ya dengan dalil yang lebih sahih,
maka berarti dia harus meninggalkannya. Ini penting. Satu contoh ya jamaah ya. Di pedalaman itu nggak ada ustadz lah. Ya paling ada satu orang yang kita anggap dia itu maaf ngajinya bagus, ya udah kita ikutilah. Ya, dia ikuti karena nggak ada. Mungkin sudah terputus yang namanya dunia teknologi, dia juga nggak bisa harus keluar dari pulau jauh, butuh biaya yang banyak, ya. Dan tahu bahwasanya Islam di sini itu semuanya Muslim, ya. Tapi semuanya ya sholat gitu aja. Bacanya terserah bebas pokoknya. Nggak ada dai yang sampai ke sana. Akhirnya ada di antara salah satu mereka itu yang akhirnya menjadi panutannya karena merasa dianggap paling dipercaya daripada yang lain. Karena dia orang awam kan dari si ilmu dan agamanya. Qadarullah kemudian gak lama datang seorang dai kiriman dari Mojokerto ya nih misalnya, ya ustadz ke sana ke pedalaman ya misalnya. Di sana kemudian menyampaikan tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, tentang yani bahaya dan haramnya serta yani besarnya efek dari perbuatan syirik dan kufur. Ternyata selama ini yang dia dapatkan dari orang yang dipercayai itu jauh dengan apa yang disampaikan oleh dai yang barusan yani datang. Maka tatkala ada dalil yang lebih kuat, bagi seorang yang taklid itu haram untuk mengikuti ya keyakinan yang sebelumnya. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang agak sedikit yani ribet. Karena pada dasarnya yani taklid itu hakikatnya perbuatan yang tercela karena banyak yani efek negatifnya. Tapi kalau seandainya dibolehkan itu pada yani taraf yani khusus dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, tapi kalau seandainya nanti itu sudah ketahuan salahnya, nggak boleh taklid yani lagi. Tetap yani taklid, dia akan mendapatkan ya apa yang kita sampaikan yani barusan. Kebenaran itu akan tertolak, menjadikan dan menyeret dia ke dalam kekufuran itu bisa. Bahkan hal ini akan melumpuhkan yani akal, yani sehat yani mereka. Intinya harus lebih sedikit yani kritis. Allahu taala yani a'lam yani bisawab. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang yani 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma lahum min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim." Lah di sini ada teguran keras. Ya, bahwasanya ada ucapan yang buruk yang keluar dari lisan yani mereka. Karena ucapan yani buruk ini tanpa didasari apa? Yani dalil yani tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alangkah buruknya kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa yani kadiba. Lah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan teguran yani keras karena ucapan buruknya ini tanpa didasari dalil ini banyak. Misalkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala firman, ya, ja'ala adya'um abna'um dzalikum qaulukum bi afwahikum. Maaf kalau bahasa kita dzalikum qaulukum bi afwahikum sama dengan ini, itu cuma umdu saja. Suka ngomong tanpa berpikir sebelumnya, tanpa didasari oleh fakta dan dalil, yakni suka nyebar ujaran-ujaran kebencian. Lah ini dzalikum qaulukum bi afwahikum, persis dengan ini kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Pun demikian ada di dalam surat yakni An-Nur ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-15, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yakni bahwasanya yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Artinya mereka itu benar-benar mengatakan tanpa disertai yakni feeling dan insting yang kuat, tanpa kemudian didukung oleh fakta dan dalil yang dan hujah yang kuat yakni pula. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi salah satu yakni celah terbesar yang akhirnya ucapan ini dianggap sebagai ucapan yang amat yakni buruk yakni sekali. Lah apa ucapan yang buruk ini? Ini kembali kepada ayat yang keempat. Apa itu? Wa qalu takhadar rahman yakni walada. Ketika mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya yakni anak. Makanya ini menjadi ucapan yang terburuk
di antara ucapan-ucapan yang manusia lainnya ketika meyakini Allah Subhanahu wa taala punya anak. Nah, di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa alasan dan sebab kenapa ucapan mereka menjadi buruk. Ya, adzan dulu. Adzan. Taib. Nanti ada beberapa alasan jamaah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwasanya orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala punya anak itu termasuk kaburat kalimatan takhruju min afahim iyakuluna ila kadiba. Ada sekitar 4 sebab dan alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu adalah perbuatan atau ucapan yang buruk. Taib. Setelah adzan kita akan lanjutkan. Tafadhol. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Taib. Apa alasan dan sebab kenapa ucapan mereka ketika meyakini Allah Subhanahu wa taala punya anak menjadi ucapan yang paling buruk, ya, yang paling hina? Disebutkan beberapa alasan oleh para ulama. Yang pertama, ya, karena efeknya itu kepada alam semesta. Makanya disebutkan di dalam surat Maryam ayat 88 sampai 95. Cukup panjang. Tapi ini efeknya. Ya, makanya kemarin, maaf ya, di akhir Desember kan banyak bertebaran flyer, ya, mungkin barangkali khutbah-khutbah para ustadz-ustadz dan para mubaligh yang sering menyitir surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu penggalannya apa? Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ya, ketika seseorang itu meyakini Allah Subhanahu wa taala punya anak, ya, kenapa? Hanya sekedar, maaf ya, kadang kan kemarin kan sempat viral ya. Apa sih arti kita hanya mengucapkan sepatah, 2, 3 patah saja? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan ini adalah ucapan yang paling buruk. Efeknya alam semesta bergetar. Takadus samawatu. Ya, hampir-hampir saja gara-gara ucapan seperti itu, yang namanya langit bisa runtuh. Watan syakul ard, dan namanya bumi ini bisa terbelah. Watakhirul jibal, gunung-gunung itu bergemuruh, meletus dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Anda'u lirrahmani walada. Ini yang seringkali kemudian diabaikan, atau mungkin dibaca tapi tidak pernah diresapi. Dan ini terjadi setiap tahun jamaah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan ini amat buruk sekali karena efeknya luar biasa. Ya, bukan hanya maaf kekufuran, kesyirikan, alam semesta itu benar-benar menunjukkan ketidakridhoannya dengan akal sehat manusia ini ternyata malah membawa mereka mudah untuk mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran yang menjadikan mereka sampai marah. Alam semesta. Yang kedua, kenapa amat buruk? Ya, Allah Subhanahu wa taala sampai marah. Disebutkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala benar-benar marah. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Allah sampai mengatakan, "Ya bna Adam, wahai bani Adam semuanya, ingatlah ternyata hambaku ini syatamani abdi wa ma yambagilah. Wa kadzdzabani abdi wa ma yambagilah," katanya. Allah Subhanahu wa taala benar-benar itu dikangkangi bahasanya itu. Allah Subhanahu wa taala sampai benar-benar marah gara-gara apa? Dinistakan. Lah, dinistakannya ini adalah ucapan itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, kenapa Allah Subhanahu wa taala marah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala merasa itu dihina dan dinistakan? Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Abdi," salah satu di antara umatku, salah satu di antara hambuku mengatakan apa? "Inni uttakhadtu waladan wa ana al-ahad as-samad lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad." Begitu lancangnya mereka. Ya.
Mereka mengatakan dan menyangka, mengklaim, meyakini saya ini punya anak. Padahal aku adalah Al-Ahad, As-Somad. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Lam alid walam mulad. Saya tidak beranak dan tidak, kok berani-beraninya gitu loh ciptaanku, hamba-hambaku mengatakan demikian. Dan ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala benar-benar marah, merasa dinistakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala pencipta mereka. Makanya ucapan itu menjadi ucapan seburuk-buruk ucapan manusia. Ya, jadi ini bukan sekedar untuk menjaga toleransi lah alasan, ya untuk menghargai umat lain lah. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya ini sekali, efeknya luar biasa. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, ya, ini adalah bukti bagaimana yakni hamba itu ya berburuk sangka kepada Robnya, kepada yakni Robnya. Nah, lo kok bisa seperti itu ya nih jamaah? Bisa. Jadi coba kita lihat. Kita bisa kan membayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala Esa kan berhak yaf'alu ma yurid, berbuat sesuai dengan kehendaknya. Coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ya bagi orang yang meyakini punya anak. Berarti kalau punya anak, anaknya dari mana? Nah, terus anaknya nanti bisa kan tumbuh dewasa. Sing ngramut sapa? Lah kan ini kan sebagai bukti yakni buruk sangka. Lah terus kapan Allah Subhanahu wa taala nanti kemudian ngurusi alam semesta karena sibuk ngurusi? Lah sampai berpikir seperti itu kalau seandainya kita tetap meyakini Allah Subhanahu wa taala punya anak. Inilah buah yakni dari buruk sangka hamba ketika Allah Subhanahu wa taala itu diyakini punya anak. Maka ucapan itu menjadi ucapan yang paling yakni buruk, hati-hati. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan ya, ucapan itu menjadi ucapan yang buruk manakala ya ucapan itu sudah dijadikan keyakinan. Ini yang sudah paling fatal ini. Kadang-kadang orang itu kan berburuk sangka. Berburuk sangka itu artinya masih dalam benaknya, terlintas dalam hatinya, masih malu-malu untuk mengucapkannya. Tapi kalau sudah masuk dalam keyakinan sebagaimana orang-orang saat ini dengan bangga bahwasanya ini adalah hari di mana lahirnya anak Tuhan, bangga mengatakan demikian. Bahkan itu dijadikan sebagai yakni keyakinan. Kata Ibnu Taimiyah, inilah yang menjadi seburuk-buruknya manusia. Maka pantas bila Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang menyatakan Allah punya anak itu sebagai dhallun di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa orang-orang Nasrani yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai orang-orang yang tersesat? Kenapa? Ya. Dalam surat Al-Fatihah kenapa? Haula'i ya'maluna bila ilmin ini. Mereka itu hanya ya berasumsi saja tanpa ada dasar ilmu. Mereka pengen menjadi orang yang paling suci, tapi tak ada landasan dan tak ada dasar. Ya, pokoknya ini saya anggap baik ya sudah saya lakukan. Makanya kata Ibnu Taimiyah, ya kalau sudah jadi keyakinan ini semakin memperburuk, ya dan inilah yang menjadikan pantas Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai orang-orang yang dhalun di dalam surat Al-Fatihah. Ya, karena mereka adalah orang yang benar-benar tersesat yani sekali. Sudah enggak ada dasar, enggak ada landasan hukumnya bahasanya itu, malah tetap diyakini, berarti kan sudah ngeyel banget gitu loh, susah banget ini seperti ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama yang pertama dan yang kedua ini, ya ini perlu kita ingat-ingat selalu, ya bukan hanya sekedar ucapan, tapi hati-hati, yani jamaah dirahmati Allah. Bukankah Nabi SAW yang pernah bersabda, ya innal kalimah, mungkin barangkali ada orang innar rajulu la yatakalam bil kalimah. Ada seseorang yang hanya mengucapkan satu kalimat, satu patah yani saja. La yubali bihi, la yara bihi ba'san. Dia tidak menganggap bahwasanya ini adalah ucapan kufur. Biasa kok untuk menghargai toleransi kok, untuk menghargai umat lain kok. Tidak bisa alasan macam-macam. Tapi apa kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, ternyata satu kalimat yang dianggap biasa padahal itu adalah kekufuran terbesar, malah menyeret yani dia ke dalam yani neraka, yani subhanallah.
Nah ini yang perlu ya nih kita edukasi ya nih teman-teman kita, saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman terutama. Ya, ini bukan ya nih sekedar ya nih kata, ini bukan sekedar ya bagian dari kita menghormati umat lain. Ini sudah masuk dalam ya nih akidah dan ingat itu adalah seburuk-buruk ya nih ucapan. Taib. Kemudian berikutnya ya nih jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelahnya apa? Kaburat kalimatan takhruju min afim yaquluna illa kadiba. Kemudian apa? Fala allaka bakhi'un nafsaka. Saya pengen mencoba untuk dibaca terjemahannya, bisa enggak? Ada bisa dibaca, Mas? Lah, ini yang jadi celah bagi orang-orang misionaris. Banyak di dalam situs-situs mereka, nanti kita akan sampaikan. Artinya apa? Engkau siapa itu? Nabi Muhammad. Terus? Taib. Mencelakakan dirimu. Di dalam riwayat yang lain, di dalam terjemahan yang lain itu ada indikasi upaya untuk bunuh diri. Dan ini ditujukan kepada siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencelakakan yakni dirimu. Dan ini Masya Allah, nanti tak tunjukkan insya Allah beberapa situsnya. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya ada banyak faedah yang bisa kita petik yakni dari sini semua. Ya, sebenarnya kalau kita lihat tafsir dan tidak hanya pada terjemahan, insya Allah nggak ada yang namanya keinginan Nabi SAW untuk mencelakakan dirinya, nggak mungkin. Ya, bahkan nanti dikaitkan dengan hadis dan hadisnya ini juga bermasalah karena Nabi SAW pernah bersedih. Sampai kesedihannya itu punya keinginan untuk melemparkan dirinya dari puncak gunung. Dan itu ada dalam Sahih Bukhari. Dan orang-orang misionaris tahu yang namanya Sahih Bukhari itu adalah kitab yang valid dan sahih hadisnya. Dan itu ada lafadznya seperti itu. Dan itu dikaitkan dengan ini. Ala allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Berarti nabimu ini bermasalah besar. Ya mosok sedih aja kok sampai punya keinginan untuk bunuh diri, mencelakakan yakni dirimu di dalam surat ini, di dalam hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Nanti kita akan yakni sampaikan. Taib, ayat yang ke-6. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik yakni dari ayat yang ke-6 ini jamaah. Yang pertama, ya ayat ini tafsirnya ya dulu. Tafsir yakni dari ayat yang ke-6 ini ada dua pendapat. Yang pertama, ini adalah ungkapan kesedihan Nabi. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam ayat ini itu adalah menunjukkan ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi bersedih gitu loh. Kenapa ya ini bersedih ya nih jamaah? Karena dakwanya ya. Dakwanya tertolak atau ditolak. Lah ini yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni bersedih. Maka oleh karenanya ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian yakni ulama mengatakan bahwasanya ini adalah ungkapan kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tafsir yang lain mengatakan bahwasanya ayat ini adalah larangan kepada Nabi untuk sedih yakni dengan ya isyarat halus. Ini sebenarnya isyarat halus. Nabi SAW dilarang. Dan ini sejalan dengan surat Fatir ayat yang ke-8. Ya. Jadi ada dua penafsiran di kalangan para ulama tafsir. Yang pertama, la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ini adalah ingin menunjukkan kesedihan Nabi SAW ketika dakwanya tertolak. Sebagian yang lain mengatakan enggak. Bahkan ada tersimpan yakni pesan Allah Subhanahu Wa Taala melarang Nabi SAW enggak boleh bersedih. Sekalipun itu dakwanya tertolak. Kenapa? Karena disebutkan di dalam surat Fatir ayat yang ke-8 Allah Subhanahu Wa Taala juga pernah ya melarang Nabi SAW untuk bersedih. Tapi dengan kata-kata yang lebih tegas. Berbeda dengan ayat ini. Kalau ayat ini dengan isyarat yang lebih halus. Tapi kalau di surat Fatir ayat yang ke-8 lebih tegas. Fala tabhak nafsuka alaihim hasarat.
Wahai Muhammad, jangan sekali-kali engkau bersedih terhadap yakni kerugian dan terhadap yakni apa yang engkau dapati dalam yakni dakwamu, dari rintangan, dari penolakan, dari kekalahan yakni perang. Enggak usah bersedih. Dan itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan mengulas sedikit mengenai kapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bersedih. Kapan saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersedih? Ya. Pernah kita sampaikan dahulu ya, kapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menangis? Ya. Dan kapan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bersedih? Kalau menangis berarti sudah ada tanda-tandanya, air mata dan lain sebagainya. Tapi disebutkan di dalam beberapa riwayat yang dijamah, ada waktu-waktu dan momentum tertentu Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bersedih. Tentunya salah satunya ya ini, ketika dakwanya yakni tertolak. Ya, satu, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ya merasakan ada kevakuman atau kekosongan apa? yakni wahyu. Nabi SAW sedih. Makanya di dalam Sahih Bukhari ayat yang pertama, ayat pertama, ya di Sahih Bukhari hadis-hadis di awal itu nanti ada kisahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bersedih. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Hadi, ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapatkan wahyu 5 ayat dari surat apa? Surat Al-Alaq. Itu ada masa jeda. Ya, padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan pertama merasa sedih apa merasa bahagia? Merasa takut apa merasa ceria? Takut kan? Tapi ternyata ini menjadikan apa? Ada rasa kangen, ada kerinduan yang mendalam. Nah, ketika itu Nabi SAW sedang berjalan, disebutkan dari riwayat Jabir bin Abdullah dalam Sahih Bukhari ya, Nabi SAW bersabda, kemudian faraqtu ilas sama, kemudian saya melihat ke atas, ternyata saya dapati malaikat Jibril yang sedang duduk dengan mengepakkan sayapnya itu sampai menutupi yakni ufuk barat dan ufuk yakni timur 600 yakni sayapnya itu menutupi yakni ufuk barat. Lah di sini kemudian Nabi SAW kemudian lari, takut, khawatir lagi, persis yakni dengan kejadian yakni dulu. Menyampaikan kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, dan gak lama kemudian turunlah surat yang kedua. Kalau yang pertama tadi surat Al-Alaq 5 ayat yang pertama, baru kemudian turunlah surat Al-Muddathir. Lah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya kata Ibnu Abdul Hadi mengatakan sebenarnya sebelum turunnya surat Al-Muddathir Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Ya, kenapa? Ternyata dari rasa takut ini di awal ketika menerima wahyu pertama kali itu ada rasa tasyawwuq yakni ilal aud. Ya, bahasa kita itu numan gitu loh, Pak. Ya, kok nggak ada lagi? Ya sama juga ya. Pertama kali ya ada tukang bakso misalnya di depan rumah, ya orangnya sangar, ya bertato ya nih misalnya, takut ya nih kita, tapi kita pengen beli ya udah, tapi enak, berhari-hari kok nggak lewat sini lagi, ya meskipun dari awal takut dengan orangnya, tapi setelah dirasa kok nyaman, enak, bahagia, sebagaimana 5 ayat yang pertama, awalnya takut. Tapi ketika mendapatkan 5 ayat itu Nabi SAW semakin tenang hatinya. Subhanallah. Lah kok nggak datang-datang ini, kok nggak menyampaikan lagi, maka malah ada rasa yani kangen. Lah disinilah kemudian inilah yani bukti Nabi SAW, yani ketika itu kata Ibnu Abdul Hadi menerangkan inilah momentum dan saat-saat di mana Nabi SAW merasakan kesedihan karena kangen. Maaf, layaknya anak kecil yang sudah rindu banget gitu loh. Itu kan sedih banget nih. Di pondok ya COVID nggak boleh dijenguk, itu kan ada rasa kangen, sedih nggak kangennya itu, campur baur antara rasa kangen dengan rasa yakni sedih. Lah itu juga sama. Yang kedua yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW disakiti, ya jazakallah khair, Nabi SAW disakiti di dalam Musnad Ahmad. Nabi SAW itu pernah pulang, maaf ya, itu berlumuran yakni darah ya di kepalanya. Maka datanglah yakni malaikat Jibril
menjenguk Nabi SAW dalam Musnad Ahmad, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Akhirnya Nabi SAW yang jamaah dirahmati Allah menuturkan, makhluk, apa yang terjadi dengan wahai Muhammad? Ya, saya barusan ini maaf ya diusir kemudian dilempari yakni oleh umatku. Di dalam Musnad Ahmad disebutkan akan hal itu. Dan bukti yakni ada darah yang bercucuran ini adalah hasil yakni dari kelakuan yakni umatnya yang tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diberikan solusi oleh malaikat yakni Jibril. Wahai Muhammad, engkau tahu di sana ada syajarah, nadiha, panggil yakni syajarah itu. Nah, subhanallah, dengan izin Allah, yang namanya syajarah atau pohon itu ketika dipanggil oleh Rasul SAW, dipanggil, dia mendekat. Muhammad, sekarang suruh balik lagi pohon itu. Akhirnya dia balik lagi. Ya Muhammad, panggil lagi, dia akan ke sini. Gitu. Lah ternyata kemudian Nabi SAW, khalas, yani yakfi ini. Yani, ternyata apa? Ya, penulis atau bukan pengarang ya, syarih yang menjelaskan ini hadis ini, ketika Nabi SAW mengatakan yakfi ini, hasbi. Ya, beliau mengatakan bahwasanya sudah cukuplah ya hiburan yang engkau berikan kepadaku wahai Jibril untuk bisa menghilangkan kesedihanku. Itu adalah penafsiran dari Nabi SAW. Jadi memang sengaja malaikat Jibril itu datang mengunjungi Nabi SAW memberikan hiburan. Ya, dan itu dengan izin Allah, itu adalah bagian dari mukjizat. Jadi ketika Nabi SAW disakiti, Nabi SAW merasakan sedih, tapi langsung datang malaikat dihibur dengan kejadian tersebut. Yang ketiga, Nabi SAW itu bersedih ketika sahabatnya itu terbunuh. Benar-benar Nabi SAW sedih banget ini. Dan banyak di dalam sebuah riwayat Sahih Bukhari itu ada 70 khufat. Istilahnya itu qurra. Ya. Padahal qurra itu enggak sembarangan ya jemaah. Qurra itu bukan hanya hafalan tok, tapi mutkin, ya. Jadi bahasanya mereka adalah orang-orang yang cerdas yang sudah disiapkan oleh Nabi SAW 70 orang. Ternyata semuanya tewas. Ketika ada salah seorang yang minta untuk dikirim di kampungnya, ya mungkin ke sini lewat Ansor, lewat TV dan lain sebagainya. Mbok yo ada kajian di sana. Ya. Dikirim dai ke tempat saya. Kita butuh sekali. Nabi SAW di awal ragu-ragu. Ya akhirnya karena keinginannya ini sudah bulat, diharapkan masyarakatnya itu bisa diajari Quran, dikirimlah 70 orang ini. Qurra ini sudah manusia pilihan semua ini sahabatnya. Berangkat ke sana. Subhanallah, mereka enggak kembali, tinggal nama doang. Dibunuh dengan sadisnya mereka. Nabi SAW disebutkan dalam Sahih Bukhari, faqanata syahran, kunut itu sampai sebulan. Merasakan kesedihan. Dan ini adalah kondisi-kondisi ketika Nabi SAW itu bersedih. Pun demikian, dalam perang Mu'tah, banyak sekali kan. Abdullah ibn Rawaha meninggal, Ja'far ibn Abi Thalib meninggal, Zaid ibn Harisah meninggal. Nabi SAW bersedih sekali. Tak terkecuali ketika pamannya meninggal dalam perang Uhud. Siapa? Siapa? Hamzah. Hamzah ini unik jamaah ya. Kalau kita lihat sejarahnya, Hamzah ini adalah pamannya Nabi. Tapi beliau juga saudara Nabi. Saudara sepersusuan dengan Nabi SAW. Ya. Jadi beliau itu paman dari si nasabnya, tapi beliau saudara sepersusuan. Makanya Nabi SAW ketika meninggalnya Hamzah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, bukan hanya karena beliau Hamzah radhiyallahu taala anhu dibunuh dengan sadis, ketika jantungnya itu dikeluarkan, bukan hanya sekedar itu. Semua orang akan sedih melihat kondisi sadisnya orang yang kita cintai dibunuh dengan seperti itu, dengan cara yang biadab seperti itu. Tapi kesedihan itu bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis karena apa? Hamzah ini punya hubungan yang lebih intens dengan Nabi. Satu, tidak hanya pamannya tapi saudaranya. Makanya Nabi SAW ketika meninggalnya Hamzah, subhanallah, berat sekali menerima kenyataan seperti itu. Nah ini adalah waktu para sahabat itu terbunuh. Yang keempat, sebagian ulama mengatakan ketika Nabi SAW bersedih, khawatir bila
umatnya itu ya kesulitan menjalankan apa? Syariat yakni Islam. Kita tahu ya, Nabi SAW itu sayang banget toh. Ya, satu contoh ya misalnya di dalam peristiwa Isra Mi'raj yakni salat yakni dahulu berapa rakaat? Berapa kali itu dalam sehari? Maafun subhanallah, nggak bisa bayangkan ya. Kalau seandainya itu yang diterapkan di zaman ini, di masa ini, ya sudah. Ya, yang namanya kita didik anak kayaknya itu nggak ada waktu. Bekerja baru buka lapak wes, yakni adzan ya nggak selesai. Sholat nanti baru ini sholat lagi subhanallah. Nabi SAW ini tahu, maaf dengan kemampuan dan kapasitas, ya dan tingkat mungkin ya kalau saya mau mendeteksi tingkat kemalasan umatnya masa depan ya seperti kita itu beda dengan tingkat keaktifan dan kesungguhan para yakni sahabat. Itu sudah tahu kayaknya nggak mungkin ini. Nek sahabat kemungkinan insya Allah saya mampu insya Allah. Nek dewa ini kok wis bablas ambiar itu. Lah Nabi SAW akhirnya kan minta dikurangi. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan bahwasanya kenapa sih siwak itu kok nggak diwajibkan? Padahal beliau mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum yakni bisiwak. Kalau bukan karena saya khawatir bila umatku itu merasa kesulitan, ya pasti aku akan wajib yakni untuk yakni siwak. Wah, ini misalnya diwajibkan ya insya Allah profesinya ganti semua, totolan siwak yakni semua. Ya, tapi merasakan bukan hanya sekedar jualan siwak, tapi pakai siwak itu bukan perkara yang yakni mudah yakni jamaah. Akhirnya kemudian tidak diwajibkan. Itu menunjukkan apa? Sayangnya Nabi SAW pun demikian dalam hal ini. Di dalam sebuah riwayat Syekh Albani mendhaifkan, tapi sebagian yang lain itu mensahihkan. Aisyah ini mendapati suaminya Rasul SAW ketika mau izin sholat di depan yakni Ka'bah terlihat ceria wajahnya. Ketika balik murung, ya kayak Nabi SAW bersedih sekali lah ini bersedihnya. Ya, ditanya oleh Aisyah apa yang terjadi? Tadi saya masuk Ka'bah ke dalam. Terus beliau menuturkan bahwasanya kalau seandainya ya aku dahulu belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi yani nabi dan aku lihat kenyataan di dalam yani Ka'bah itu banyak apa? Berhala-berhala seperti ini ya. Yani sungguh yani aku tidak akan melakukan yani dakwah-dakwah yang tentunya hal ini akan yani berat dirinya dan umatnya yani nanti. Sampai dia mengatakan ini akhafu an yani an akuna syaqaqtu yani ala ummati. Khawatir hal ini akan memperberat yani umatku. Dia katakan demikian. Karena tahu yani jamaah, yang namanya berdakwah itu bukan perkara yang mudah. Nabi SAW ketika ngomong seperti itu masih di awal-awal dan prediksinya pasti yang namanya intimidasi, yang namanya ancaman, yang namanya nanti sampai perang loh ya. Dan yang perang itu bukan orang-orang yang tidak pernah kita ketemu. Terkadang mereka adalah saudara, terkadang itu adalah anak dengan bapaknya. Satu keluarga itu berperang, hal yang biasa. Dan Nabi SAW merasakan ya Allah khawatir sekali, takut yani sekali. Ya, dalam hal apa? Menjalankan yani syariat yani ini. Makanya Nabi SAW menunjukkan begitu sayangnya kepada yani umatnya. Dan yang kelima lah ini. Yang kelima, Nabi SAW yani sedih itu ketika apa? Ketika yani tertolak yani dakwanya. Salah satunya ya itu adalah faedah dan pelajaran bisa kita petik yani dari ini. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala datang dan menyampaikan ayat yang ke-6 ini sebagai bentuk yani apa? Yani hiburan. Maaf, hiburannya nanti insyaallah. Hiburannya itu ada di ayat yang ke yani 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinah. Wahai Muhammad, kamu tahu, ya dunia seperti ini. Dunia ini adalah ujian. Nanti kita akan sampaikan. Yang namanya ujian, monggo Pak. Kalau seandainya kita ujian itu, apa semuanya lulus kabeh Pak? Ya ana sing lulus, ana sing gagal. Ya, ada yang jadi PNS, ya ada yang ya ini enggak lolos. Lah, dunia pun ini demikian. Wahai Muhammad diberikan hiburan. Dunia pun sama. Ini adalah ujian. Ada yang
lolos akhirnya beriman, dan ada yang gagal tetap dengan kekafirannya. Subhanallah. Jadi masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala itu terus menerus menjaga. Nanti kita akan sampaikan insya Allah Taala beberapa bukti Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hiburan-hiburan dengan berbagai cara. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya lah ini kita ingin menjawab subhat. Saya katakan subhat ya. Yang ketiga, subhat Nabi SAW pernah ingin bunuh diri. Ya. Jadi orang-orang non muslim itu mereka juga baca loh Pak ya. Kita saja kadang-kadang kalau nggak baca ya nggak akan tahu gitu loh. Jadi mereka membaca itu nggak hanya di tataran ya maaf ya rukun iman, apa sih rukun iman wong Islam, nggak hanya sampai tahu mereka punya dalil ini. Dalilnya apa? Ayat berapa ini? Ayat yang ke-6 surat Al-Kahfi. Kemudian yang kedua hadis dalam Sahih Bukhari, nggak sembarangan. Makanya ada sebuah situs, nanti coba dicek ini lagi ya. Situs ini berarti kalau sudah situs kan bisa dibaca, diakses semua orang ya. Ini bukan pelanggaran dan bukan ujaran kebencian ya Pak ya. Ya, karena situs kan bisa dibuka ya. Di www.ismailsaudaraku.com. Ya, kalau jenengan semua bisa buka ya. www.ismailsaudaraku.com. Itu kok Ismail sopo ini? Mungkin barangkali ini adalah situs pribadi dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya kita melihat dari gambarnya saja, ya kalau surat biasanya kopnya di atasnya itu sudah ya ada simbol-simbol yang khas ini dengan itu. Nah disitulah kemudian banyak artikel-artikel yang dipaparkan di situ. Tapi Allah Taala a'lam bisawab. Saya merasa pemilik ini situs ini memang mungkin ya sedikit cerdik untuk memperkeruh bahasanya itu, membuat kegaduhan. Salah satunya adalah ketika mengungkap upaya Nabi SAW bunuh diri. Ya, dipaparkan di situ. Ada dalilnya di dalam Sahih Bukhari yang saya sebutkan tadi itu, sampai ada keinginan Nabi SAW mau terjun ya bunuh diri, melemparkan diri dari atas gunung. Yang kedua disebutkan surat 18, berarti surat apa ini? Al-Kahfi ayat yang ke 6, la'allaka bakhi'un nafsaka. Terus kemudian ditutup dengan sebuah pertanyaan yang memancing. Nah di sini kemudian yang jadi masalah komentar-komentatornya ini. Masa seorang nabi yang katanya itu ya macam-macam lah, masa upaya punya bunuh diri. Subhanallah, ketika lihat komentarnya luar biasa sekali, vulgar, kotor. Ya tapi insya Allah nggak akan bisa diseret ke ranah hukum ya, karena ya wong biasa gitu. Kalau seandainya statementnya orang besar, tokoh nasional itu mungkin barangkali ini bisa, sebagaimana yang viral pekan-pekan ini ya jamaah. Lah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini perlu kita sampaikan. Ternyata ayat ini ya tidak hanya sekedar tafsirnya saja, itu ternyata dicomot, dijadikan sebagai dalih oleh mereka untuk menghantam kita, seakan-akan ya digambarkan Nabi SAW itu pernah punya keinginan bunuh diri. Ya, untuk yang pertama ayat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini tidak ada indikasi sama sekali. Sudah kita sampaikan ya, tafsirnya yang benar ini. Ya, ini adalah buah dari ungkapan kesedihan Nabi. Gak ada keinginan Nabi SAW untuk bunuh diri. Ini adalah tafsirnya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Dan yang kedua, la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Ini adalah bentuk sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala melarang Nabi SAW untuk bersedih, tapi dengan isyarat yang lebih halus. Karena itu bukan ucapan Nabi, tapi ucapan siapa? Ini adalah ayatnya Allah, berarti perkataannya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghibur Nabi SAW tidak dan jangan bersedih itu dengan ungkapan yang cukup panjang, la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jadi ini adalah penafsiran yang benar. Sekali lagi berarti ya orang-orang yang dungu, yang berdalil dengan ayat yang ke-6 ya, yang katanya
menunjukkan upaya Nabi SAW bunuh diri, yakni hoax. Tidak bisa kita terima karena tidak sesuai dengan penafsiran para ulama. Penting sekali. Lah tinggal hadis riwayat Sahih Bukhari ini. Lah ini agak sedikit ribet ya, karena ini murni bantahannya itu adalah dari ulama-ulama ahli hadis. Jadi gini jamaah ya, secara umum saja ya. Di dalam Sahih Bukhari ini ya terdapat tambahan. Kita katakan tambahan yang diselipkan yang bersumber dari Imam Az-Zuhri, di mana tambahannya itu diselipkan bersamaan dengan Nabi SAW pasca menerima wahyu pertama kali. Jadi ketika pertama kali mendapatkan wahyu jeret, kemudian ditambahi oleh Imam Zuhri cerita. Imam Bukhari mengatakan tidak, cerita ini meskipun dicantumkan oleh Imam Bukhari tapi tidak disandarkan kepada Nabi. Makanya beliau menggunakan simbol khusus. Maaf, kalau orang yang belum pernah belajar mustalah hadis membaca ini nggak akan tahu. Ternyata simbol khusus ini dipakai oleh para muhaddisin, terutama Imam Bukhari, bahwasanya fima balaghona menunjukkan itu bukan hadis yang bersanad sampai kepada Nabi, tapi itu adalah tambahan. Bahkan dikomentari oleh Ibnu Hajar, ini adalah tambahannya dhaif. Di mana di dalam tambahan itu disebutkan bahwasanya Nabi SAW punya upaya ya, gara-gara saking kangennya itu sampai kemudian ingin bunuh diri. Lah di hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari ini lebih vulgar, beda dengan yang keenam ini. Kalau ini benar-benar tataradda min syaqaqil jibal, pengen apa? Melemparkan dirinya sampai ada keinginan untuk melemparkan dirinya dari jibal. Jibal itu apa? Gunung. Itu dengan lebih vulgar lah daripada yang keenam ini. Tapi kita katakan satu, ini adalah tambahan dari Imam Zuhri dan sudah diberikan simbol ya oleh Imam Bukhari bahwasanya ini bukan hadis yang langsung kepada Nabi SAW ya, dan ini sudah didhaifkan oleh Imam Bukhari sendiri dan didhaifkan sendiri oleh siapa? Ibnu Hajar. Itu yang pertama. Yang kedua ya, bahwasanya cerita tentang Nabi SAW ketika bersedih pasca turunnya wahyu itu banyak riwayat, dan riwayat semuanya itu enggak menunjukkan, tidak mencantumkan adanya tambahan keinginan Nabi SAW untuk bunuh diri. Satu tok riwayat ini, dan itu tambahan dari Zuhri dan sudah dikomentari sendiri oleh Imam Bukhari. Dengan kata lain, kalau sudah dinyatakan sendiri oleh Imam Bukhari dan sudah dinyatakan itu adalah dhaif, dan ini beda dengan riwayat yang lain yang banyak di mana di situ tidak dicantumkan tambahan, ngapain kemudian kita masih mengambil itu sebagai landasan? Kemudian yang berikutnya, jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, para ulama menyebutkan hal ini bertentangan dengan akhlak mulia Nabi SAW. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Masa orang yang punya akhlak, yang sudah diberikan rekomendasi langsung dari langit, kok punya keinginan bunuh diri? Padahal bunuh diri di dalam Al-Quran, maaf, dosanya besar sekali bunuh diri itu. Pun demikian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 67, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjagamu wahai Muhammad. Lah wong sing dijaga Allah Subhanahu wa taala dan sudah ada dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala penjagaan, apakah mungkin gitu loh, kata para ulama, sampai kemudian ada keinginan untuk menjerumuskan ke dalam dosa yang itu paling dibenci dan paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak masuk akal gitu loh. Nah, sekali lagi jamaah, maaf, nanti bisa dilihat, nggak tahu, saya lupa tadi judulnya, yang penting ada dalam situs itu www.ismailsaudaraku.com, pas nanti membahas tentang ini, atau nanti cari aja bunuh diri, insya Allah nanti lah keluar. Tapi ya seperti itu, dia dibiarkan liar, dibuat pertanyaan. Lah itu komentatornya itu yang kata-katanya kotor, banyak sekali menistakan Nabi SAW dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan kita dijaga, dan kalau memang ada kesempatan bisa kita bantah hal ini dengan pembahasan ini. Kalau enggak, ya paling enggak ini jadi pengetahuan untuk
diri kita pribadi pun demikian kita sampaikan yakni kepada saudara-saudara terdekat kita agar nantinya tidak terkena subhat yang ada ini. Taib. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya masih ada inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum yakni ahsanu amala. Ya, insyaallah nanti kita akan yani sampaikan dan seperti apa sih hiburan-hiburan yakni bentuk-bentuk hiburan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu banyak dan beragam. Mudah-mudahan pada pertemuan yang berikutnya bisa kita sampaikan, plus kita akan sampaikan ayyuhum ahsanu amala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahsan? Ya, bahwasanya kita itu diuji di dunia ini adalah agar bisa nanti keluar siapa di antara kita yang paling bagus ya amalannya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan yang paling yakni banyak. Dan ini disebutkan dalam 3 ayat yang berbeda. Di dalam yakni surat Al-Kahfi ayat yang ke-7, surat Hud ayat yang ke-7 pun demikian ya, ada di dalam surat Al-Mulk. Tabarakal ayat yang kedua, tabarakalladzi biyadil mulku ala kulli syai'in alladzi khalaqal wal hayata apa? Liyabluwakum. Jadi ada 3 yakni ayat yang insyaallah nanti kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan yakni jamaah? Maaf, ya ini cukup panjang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Iya, nggih, monggo, Pak. Ucapan buruk ya Tayyib, nggih. 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 Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berpanduan yakni pada dalil di awal yakni surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Subhanallah. Ayat ini adalah kaidah besar. Ya. Ini adalah seperti yakni payung yang bisa mengayomi berbagai permasalahan-permasalahan dan problematika yang kita hadapi di dunia ini. Ya, ketika Allah sebenarnya mengatakan setiap yakni wasilah yang bisa menarik albirri wa taqwa, maka kita diperbolehkan untuk ta'awun. Tapi sebaliknya, setiap yakni celah dan media ternyata hal itu bisa menarik al-itsm yakni dosa, ya. Al-itsm yakni dosa dan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala menafikan wala ta'awanu. Ya, inilah ya satu yakni kaidah besar yang harus kita yakni fahami. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala pernah kita sampaikan yakni dahulu. Ya, misalkan riwayat Imam Ahmad yakni dahulu yakni saja, ya, itu ada riwayat bahwasanya beliau itu melarang bahkan mengharamkan ya orang yang yakni punya kerjasama dalam yakni pembangunan yakni gereja dan lain sebagainya misalnya. Pernah kita sampaikan di sini juga. Ya, kalau yakni beliau yakni bukan termasuk artinya bahasanya freelance atau mungkin yakni swasta. Kalau pemerintahan memang ini menjadi salah satu tugas berat. Karena pemerintahan itu nggak akan bisa jalan kanan atau ke kiri kecuali mereka harus punya legal standingnya. Mereka sudah punya peraturannya. Ya, harus ditegakkan tanpa melihat yakni ras dan suku. Kalau seandainya syarat-syaratnya, dokumennya lengkap, ya mau nggak mau ya harus ada kerjasama. Kita harus turun tangan seperti itu. Ya, tapi kalau seandainya swasta dan lain sebagainya, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diperbolehkan untuk ta'awun dalam urusan-urusan yang berbau kemaksiatan, lebih-lebih ini berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan yakni akidah. Ya, dan ini yakni banyak. Ya, saya juga pernah punya teman yakni dahulu, ya, karena waktu itu punya percetakannya juga. Lah kebetulan percetakannya itu juga di Solo, terus ya, dulu masih zamannya LKS Pak ya. Sekarang sudah nggak ada ya, anak SD nggak ada ya. Wah, itu ternyata yang harus dicetak itu nggak karu-karuan. Ya, nggak karu-karuan. Ya. Kalau bahasa kita itu full 100% ya kesyirikan. Ya. Lah mau nggak mau ya kita punya kuasa dalam hal ini. Kita nggak bisa menerima ini. Ada 2 opsi. Ya sudah.
mata pelajaran ini bisa kita terima, oke. Kecuali yang ini kita nggak bisa. Cari yang lain ya ini saja. Ya, kalau nggak diterima berarti ya ini MOU kita batal. Ya mau nggak mau, karena ini bagian yang dari ta'awun. Dan alhamdulillah akhirnya ya ini boleh. Jadi mengambil beberapa ya ini saja, yang ini ditolak ya ini seperti itu. Ya, maka ya ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari ya ini ta'awun. Makanya kalau kita lihat orang yang berbuat ya ini kemaksiatan, orang yang akan terjerumus ke dalam yani kubang yani dosa, itu bukan seringkali bukan pelakunya yang langsung ya kontak fisik langsung, bukan. Yani terkadang yani semuanya. Ya, satu yani contoh yani misalnya, ya maaf ya, ada orang tanya, tempat kemaksiatan di mana? Cuma nyuding kini tok ini Pak. Itu ya sama, meskipun dia nggak kontak langsung yani dengan kemaksiatan tersebut, tapi dengan ya memberikan petunjuk, memberikan yani isyarat, dia akan yani masuk. Lebih-lebih kalau seandainya dosanya itu adalah dosa riba. Makanya di dalam sebuah riwayat Nabi SAW ketika mengungkap pelaku dosa riba, apakah orang yang langsung kontak antara si A dan dengan si B? Enggak kan? Semuanya. Siapa saja? Ya, yang makan, yang nyatet, yang saksi, ya semuanya kena, subhanallah. Karena ini kembali kepada apa? Kaidah yang ini tadi. Makanya ini semacam seakan-akan jadi payung hukum Islam ya, untuk bisa menjadi solusi berbagai problematika dan permasalahan yang kita. Jadi ini kaidah besar, subhanallah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, jelas. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal yani udwan, jelas. Ya, ada perintah berarti akan berbuah pahala. Ada larangan berarti berbuah dosa. Mudah-mudahan bisa difahami. Makatan Pak ya. Ada pertanyaan lain? J, monggo terakhir. Ya. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah itu bukan tempat peribadatan, yakni rumah ya dan lain sebagainya, Allah taala alam bisawab, enggak ada masalah asalkan ya kesepakatan itu adalah murni dalam dunia yakni bisnis murni. Satu contoh ya, misalnya Nabi SAW berbisnis. Ya, bahkan berbisnis lewat sistem rohn gadai dengan seorang Yahudi, ya. Bahkan yani baju besinya pun digadaikan. Jadi transaksi yani bisnis murni lah ya, nggak ada kaitannya dan tidak berkaitan yani tadi dengan yani akidah. Terkadang ada bisnis yang itu ada kaitannya dengan akidah, itu ada. Misalkan nyetak yani buku, tapi di situ memang kaitannya dengan akidah. Ada memang murni itu adalah kesyirikan misalnya, atau yani kemaksiatan. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Tapi Nabi SAW ya maaf, Nabi SAW adalah orang yang paling toleran gitu loh. Ya, asalkan itu adalah bisnis murni, Nabi SAW berbisnis, Nabi SAW diundang makan ya datang, ya ini asalkan itu adalah makanan yang halal. Jadi nggak kaku banget gitu loh Nabi SAW. Ya, jadi memang kalau sudah masuk dalam urusan akidah, disinilah kita harus benar-benar mewujudkan dan menjunjung tinggi nilai yang namanya al-wala wal yani barok yang di sini. Ya, kadang-kadang pernah kita sampaikan, kadang-kadang kalau kita itu agak kaku dalam masalah akidah itu dianggap kita itu intoleran, radikal dan lain sebagainya. Loh, kita sekarang berbalik lah. Anda juga sama kan? Ketika yani Anda disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, suruh ke masjid, ya juga nggak mau. Kenapa? Itu menunjukkan Anda juga apa? Punya prinsip yang sama. Ini karena sudah masuk dalam urusan akidah. Tapi kenyataannya ketika saya jualan telur, ente ngapain yani beli dan nggak ada perasaan yani takut, karena ini murni yani urusan duniawi. Pun demikian dengan kita gitu loh. Kita kalau seandainya ya berurusan yani bisnis murni nggak ada masalah. Tapi kalau sudah sampai urusan bisnis itu dikaitkan yani dengan akidah, atau hubungan kerjasama ini murni berkaitan dengan
perkara-perkara akidah, maka tak ada jalan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nah tadi saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Misalkan yang di sekolah di situ, yang butuh kerjasama makanan, nggak ada masalah murni. Catering, yani misalnya, yani nggak ada masalah. Ya misalkan kemudian kita jual apa di situ, yani ATK, yani misalnya, ya itu murni, yani nggak ada masalah yani dengan yani akidah. Allahu taala yani a'lam. Ya mudah-mudahan yang bisa lebih dispesifikasi jenengan bisa nanti bisa dipetakan ya sela-selanya mana yang masuk. Itu adalah murni yani akidah berkaitan yani dengan syariat yani apa yani kepercayaan dan keyakinan, dan mana yang itu adalah yani bagian dari murni transaksi bisnis yani semata. Allahu taala alam. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa sedikit memberikan gambaran ya, terutama yani kaburat kalimatan takhruju. Ya, padahal di sini Allah Subhanahu wa taala mengucapkan apa? Kalimah. Ya, bahasa kita itu kan menunjukkan remeh. Apalah arti sebuah kata? Tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala kaburat. Berarti ini efeknya besar, dan memang besar karena ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh yani para ulama, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak, yang itu ternyata efeknya tidak hanya untuk pelakunya. Allah Subhanahu wa taala marah, seluruh dan alam semesta juga merasa murka dengan orang-orang yang mengucapkan yang demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan pada sesi ini selanjutnya. Kita akan lanjut ke ayat yang ke-7, ke-8 insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.